Hai semuanya, Assalamualaikum. Nah kali ini aku bikin puding lumut mentega untuk cemilan sendiri. Tapi selain untuk dicemil sendiri bisa juga untuk ide jualan atau juga untuk ide hampers ke temen ataupun kerabat. Yang pasti di segala momen puding lumut ini benar-benar cocok banget. Rasanya juga enak, lembut dan juga bikin kamu selalu ketagihan. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah, jadi gimana sih cara membuatnya juga pakai bahan apa aja? Simak terus videonya sampai akhir, so keep on watching. Nah, jadi untuk bahan apa aja yang kupakai semuanya sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone ataupun layar PC. Dan pastinya sudah aku tulis ulang di description box di bawah. Untuk langkah yang pertama, aku mau bikin puding lumutnya terlebih dahulu. Jadi masukkan 1 bungkus agar-agar plain. Kemudian tambahkan dengan gula pasir, sejumput garam. Dan ini nih bahan yang harus kamu masukkan juga agar dia nanti nggak bau amis. Tambahkan juga dengan vanili cair secukupnya. Tambahkan dengan 2 butir telur. Kemudian aduk rata semua bahan hingga benar-benar tercampur. Sambil diaduk terus, kemudian masukkan sedikit demi sedikit santan. Ini aku pakai kurang lebih sebanyak 800 ml santan. Dari 1 bungkus santan instan yang aku tambahkan dengan air hingga volumenya mencapai 800 ml. Sambil terus diaduk sampai tercampur rata. Untuk perasa pandannya, aku pakai pasta pandan secukupnya. Kurang lebih aku pakai ini 1 sendok teh. Kemudian aduk lagi agar semua bahan tercampur. Kalau mau pakai sari pandan asli juga boleh, balik lagi sesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah dirasa tercampur rata, kemudian mulai naikkan di atas kompor, kemudian rebus dengan menggunakan api sedang. Untuk cara bikin puding lumut ini, jadi jangan terlalu sering diaduk. Hanya diaduk pada saat awal, kemudian diamkan hingga dia mulai membentuk lumut di bagian atasnya. Dan ini dia setelah mulai mendidih, jadi di bagian atasnya ini dia mulai mengeluarkan bentuk-bentuk kecil seperti lumut. Setelah itu aduk rata. Jadi dalam 1 kali merebus ini aku kurang lebih ngaduknya itu hanya 2 kali aja. Setelah dia benar-benar mendidih, matang dan juga meletup-letup, kemudian mulai matikan api kompornya. Setelah itu diamkan di suhu ruang sampai uap panasnya ini benar-benar mulai berkurang. Untuk cetakannya, aku pakai cetakan yang lagi viral. Jadi sebelumnya aku sudah basahi dengan menggunakan air matang. Pastikan sebelumnya puding lumut ini sudah mulai berkurang untuk uap panasnya. Jadi kita langsung tuang setengah bagian aja ke dalam cetakan puding. Jadi dalam satu resep ini aku bisa menghasilkan kurang lebih sebanyak 24 puding mini dengan cetakan yang berbeda, dan untuk volumenya ini kurang lebih sama antara 100 sampai dengan 120 ml. Dan setelah selesai semuanya kemudian diamkan di suhu ruang sampai dia set. Lanjut bikin untuk layer yang kedua, aku bikin puding mentega. Jadi masukkan dulu 1 bungkus agar-agar plain. Kemudian tambahkan juga dengan gula pasir. Masukkan juga garam secukupnya. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan tepung maizena. Setelah itu masukkan susu cair, aku pakai kurang lebih sebanyak 800 ml. Untuk susu cairnya ini bebas, boleh pakai merek apa aja. Kemudian aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Setelah tercampur, kemudian mulai naikkan di atas kompor. Rebus hingga dia matang dengan menggunakan api sedang aja. Dan selama proses merebus puding ini harus selalu diaduk-aduk agar dia nggak gosong di bagian bawahnya. Setelah pudingnya mulai panas tapi belum mendidih, kemudian tambahkan juga dengan butter kurang lebih sebanyak 100 gram.
Lanjut aduk lagi hingga butternya ini benar-benar larut ke dalam puding, sambil terus diaduk hingga pudingnya ini matang, mendidih dan juga meletup-letup. Dan setelah pudingnya ini sudah matang, mendidih dan juga meletup-letup seperti ini, kemudian matikan api kompor sambil terus diaduk agar uap panasnya ini cepat berkurang. Sebelumnya pastikan dulu untuk puding lumutnya ini benar-benar set di bagian atasnya agar dia nggak masuk ke dalam pada saat kita timpa dengan puding mentega. Setelah puding menteganya ini sudah berkurang uap panasnya, kemudian langsung tuang di atas puding lumutnya ini. Boleh dituang sampai penuh ke bibir cetakannya atau boleh juga dituang sampai dengan di garis cetakan seperti yang aku bikin di video ini. Dan setelah selesai semuanya, kemudian diamkan di suhu ruang atau boleh juga dimasukkan ke dalam lemari es hingga dia benar-benar set. Dan ini dia setelah kurang lebih selama 2 jam aku diamkan di suhu ruang. Jadi ini pudingnya benar-benar set banget, hasilnya cantik banget dan bisa langsung dinikmati meskipun tanpa menggunakan fla. Karena rasanya yang benar-benar lembut dan juga creamy, ini benar-benar cocok banget untuk cemilan sendiri di rumah. Cemilan anak-anak pastinya juga jadi yang terfavorit dan bisa juga untuk ide jualan. Untuk cara mengeluarkan dari cetakannya, tinggal kita tekan-tekan di bagian sampingnya. Dan ini dia hasilnya, puding lumutnya sudah jadi. Dan benar-benar ini cantik banget. Aku mau kasih lihat untuk bagian dalamnya. Nah, jadi ini bagian puding lumutnya merata, benar-benar dari bagian atas sampai dengan di tengah, dia merata banget untuk tekstur lumutnya. Rasanya enak, lembut, creamy, dan juga benar-benar bikin ketagihan. Untuk ide jualan, ini juga bisa banget tinggal kita masukkan aja ke dalam mika sekat 9 dan agar lebih cantik lagi bisa ditambahkan dengan menggunakan fla yang dimasukkan ke dalam pipet fla yang lagi viral beberapa bulan ini. Atau untuk dijual bijian juga bisa, tinggal kita masukkan aja ke dalam cup tin wall dan juga tambahkan dengan pipet yang sudah diisi dengan menggunakan fla. Untuk resep fla kamu bisa lihat di link yang sudah aku tambahkan di description box di bawah ya. Nah, jadi gimana? Gampang kan cara bikinnya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.